Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul I, Wrathful Soul 2020 yang diangkat dari kisah nyata. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, seorang pria mendatangi sebuah kompleks pemakaman. Pria bernama Albert yang merupakan pemilik tanah pemakaman tersebut ternyata datang untuk memenuhi panggilan polisi. Seorang polisi langsung melapor kepada seorang detektif bernama Blake yang tengah memeriksa sebuah TKP. Di sana tampak juga seorang pemuda bernama Kiran yang tengah diperiksa oleh tim medis. Selang beberapa saat, Blake menemui Albert guna memintai keterangan. Albert menjelaskan bahwa Kiran adalah salah satu karyawannya yang baru saja bekerja di tempat itu. Jadi beberapa waktu lalu seorang anak buah Albert yang bernama Darren mengajak Kiran untuk menemui Albert. Di sini terlihat memar di wajah Kiran yang dia dapatkan dari tempat bekerja sebelumnya. Darren kemudian meminta Kiran mengisi formulir pendaftaran. Lalu mengajak Kiran berkeliling sembari menjelaskan apa saja yang harus dia kerjakan di sana. Ruangan terakhir yang ditunjukkan oleh Darren adalah krematorium yang terlihat cukup menyeramkan. Berikutnya Darren pun mempertemukan Kiran kepada Albert yang kebetulan tengah melayani pemakaman seseorang yang meninggal akibat bunuh diri. Darren menggunakan kesempatan itu untuk menakut-nakuti Kiran karena menurut dia jiwa-jiwa yang tersesat akan selalu kesulitan mencapai alam sebelah. Namun hal ini dihentikan oleh Albert yang berkata kakak Kiran sudah menceritakan semua tentang dia sehingga Kiran bisa bekerja keesokan hari. Dalam perjalanan pulang, Kiran tidak mengetahui dua orang preman bernama Tom dan Willy mendatangi seorang wanita bernama Amy. Tom yang merupakan bos narkoba abal-abal ini tampak sangat kesal terhadap Amy yang telah berbohong. Namun Amy meminta diberi satu kesempatan lagi dan berjanji tidak akan mengecewakan Tom. Alhasil Tom memberikan kesempatan tersebut, tapi mengancam akan menghabisi Amy jika dia kembali tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang mereka. Keesokan hari Kiran mendatangi pemakaman dan memulai pekerjaannya di hari pertama itu dengan normal. Dia juga berkenalan dengan petugas gali kuburan bernama Michael yang bersikap dingin. Di tempat lain, Amy yang telah menjual barang dari Tom kemarin menemui seorang pria tua dan memberikan uang hasil penjualan barang tersebut kepada pria itu, serta meminta pria ini merahasiakan dari mana dia memperoleh uang. Tidak dijelaskan siapa sang pria, namun Amy terlihat sangat menyayanginya. Malam hari di pemakaman, Albert dan Darren tampak tengah asik menenggak miras untuk meresapi penghasilan dari pemakaman orang yang bunuh diri kemarin. Melihat Michael yang hanya berada di luar jendela, tentu saja Kiran merasa heran. Oleh karenanya Darren menjelaskan bahwa sejak bekerja di sana, Michael memang sama sekali tidak pernah memasuki satu bangunan pun. Darren kemudian mengajak Kiran minum, tapi Kiran menyatakan tidak meminum minuman beralkohol. Sayang Darren yang sudah cukup kobam ini merasa tersinggung dengan penolakan Kiran, sehingga sempat melakukan kekerasan. Diperlakukan seperti itu sontak membuat Kiran marah dan memutuskan pergi meninggalkan mereka. Melihatnya, Albert bergegas mengejar Kiran dan memohon maaf atas perbuatan Darren serta meminta Kiran tetap masuk bekerja keesokan hari. Kendati masih tidak dapat menerima tindakan Darren tadi, Kiran yang membutuhkan uang terpaksa memaafkannya. Di tempat lain, Tom dan Willy menemui Amy. Tom yang kembali dibuat kesal akibat Amy lagi-lagi tidak menyerahkan uang hasil penjualannya langsung menghajar, walau Willy mencoba melarang. Rupanya tindakan Tom dilihat oleh Kiran yang kebetulan melintas sehingga pertarungan tidak bisa dihindari. Melihat Amy melarikan diri, maka mereka meninggalkan Kiran guna mengejar Amy. Kejadian ini mengingatkan Kiran atas peristiwa yang menimpa dia 1 bulan lalu. Kala itu Kiran masih bekerja di sebuah restoran. Saat jam istirahat siang, Kiran memberikan jatah makannya kepada pria tua yang sempat kita lihat diberi uang oleh Amy. Hanya saja Kiran tidak menyadari Willy tengah mengawasi mereka. Pada malam hari, pintu belakang restoran tiba-tiba diketuk. Tatkala pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Willy dan Tom yang meminta makanan. Parahnya, kedua preman ini langsung memaksa masuk dan mulai menggeledahi si restoran.
Ketika sang pemilik datang mencoba mengusir mereka, Tom langsung menghajar sehingga perkelahian pun terjadi. Beruntung mereka berhasil mengusir kedua preman itu. Kejadian tersebut menyebabkan Kiran dipecat dari restoran. Mendengarnya, tentu saja kakak Kiran yang bernama Felix mengkhawatirkan kepribadian sang adik yang sudah 2 kali diberhentikan bekerja dalam waktu 1 bulan akibat berkelahi. Perkelahian itu juga menjawab dari mana luka lebam di wajah Kiran didapatkan. Pagi hari Kiran mendatangi pemakaman untuk bekerja di hari kedua. Namun aneh, pintu bangunan terkunci tidak seperti hari kemarin, hingga secara mengejutkan Michael muncul menyerahkan kunci. Saat di dalam, tiba-tiba tanpa menyadari bayangan yang melintas tadi, perhatian Kiran tertuju pada abu yang ada di atas sebuah peti. Pada koridor bangunan, Kiran merasa heran melihat barang-barang yang berhamburan. Sampai di depan ruangan Darren, dia juga mendapati abu berhamburan di lantai. Rupanya kondisi ruangan Darren pun sudah berantakan. Oleh karenanya Kiran mencoba menghubungi Darren. Sayang hanya tersambung pada voicemail hingga Kiran sempat mendengar suara aneh. Setelah mencoba mengabaikan fenomena aneh ini, Kiran bersiap untuk bekerja. Tapi keanehan kembali terjadi dengan lampu yang sekejap berkedip. Bahkan saat Kiran keluar, tiba-tiba dalam perjalanan menuju krematorium, Kiran tidak melihat bekas darah yang ada di halaman. Sampai di krematorium, dia kembali melihat abu berhamburan di lantai. Selesai membersihkan abu tersebut, Kiran berniat memanaskan mesin kremasi. Malang meski terlihat normal, mesin kremasi ini tidak dapat menyala. Oleh sebab itu Kiran mencoba menghubungi Darren yang kebetulan sekarang sudah tersambung dan segera menjelaskan mengenai mesin tersebut serta meminta Darren datang membantu. Awalnya Darren yang asik mencuci mobil ini memerintahkan Kiran memperhatikan buku manual saja dengan alasan sedang sakit. Tapi setelah Kiran memberitahu tentang ruangan Darren yang berantakan, akhirnya Darren bersedia datang dan meminta Kiran tidak melapor kepada polisi, namun terlihat sangat kesal. Selang beberapa waktu, Darren pun datang menemui Kiran yang sibuk membersihkan ruangannya. Mendengar Kiran yang belum melihat Albert datang, maka Darren berencana memeriksa mesin kremasi, sehingga memerintahkan Kiran membersihkan ruangan lain dan tidak lagi menyentuh ruangannya. Sekepergian Kiran, Darren pun sempat heran menemukan abu yang ada di telepon. Manakala Darren meninggalkan ruangan, tampak sudut pandang dari sebuah sosok yang melayang di dalam bangunan. Sesaat berselang, Darren sampai di krematorium. Ketika Darren mencoba menyalakan mesin, lampu mesin justru padam. Sejurus kemudian lampu ruangan menyala, namun tiba-tiba di ruangan lain Kiran merasakan pergerakan di belakangnya. Hanya saja dia tidak melihat siapa-siapa hingga secara mengejutkan, sementara di ruang krematorium, Darren dikejutkan lagi oleh sekring yang meledak diikuti oleh fenomena poltergeist. Lalu dengan perlahan sosok mengerikan muncul di belakang Darren, tapi dalam sekejap langsung menghilang. Tak lama setelah itu, kekuatan aneh membanting tubuh Darren, di mana mesin kremasi juga menyala dengan sendirinya. Alih-alih pergi, Darren justru membuka mesin hingga api menyambar dia. Mendengar jeritan Darren, maka dengan cepat Kiran mendatangi. Bersama dengan itu tampak cairan merah kental keluar dari wastafel. Malang sampai di sana, Kiran hanya dapat memandangi Darren yang diselimuti api, hingga Kiran melihat sesuatu yang membuat dia lebih terkejut lagi. Dari sinilah Kiran yang tampak syok sedang diperiksa oleh petugas medis seperti di awal film tadi. Sementara itu, detektif Blake menunjukkan jam tangan yang dia temukan dari TKP. Melihatnya dengan gugup, Albert berkata jam tangan yang dimaksud adalah milik Darren. Albert menjelaskan bahwa Darren seharusnya tidak masuk bekerja karena sakit. Sedangkan dia sendiri pagi itu pergi ke bank, lalu pulang guna membuat faktur sehingga tidak ada di lokasi saat kejadian. Albert bahkan tidak mengetahui tentang ruang kerja Darren yang berantakan seperti habis dirampok. Karena sepengetahuannya Darren adalah orang baik, sehingga tidak mungkin ada yang berniat menghabisi Darren. Malam hari di rumah Felix, kekasih Kiran yang bernama Sarah ikut membantu untuk merawat Kiran yang masih tidak mau bicara. Pada momen ini, Kiran tiba-tiba melihat sejumlah cacing berada di bangku makanan sehingga menjadi sangat ketakutan.
Di dalam kamar, pandangan Kiran pun masih kosong walau Sarah berusaha mengajak dia bicara. Di sini Sarah teringat masa di mana Kiran mendapatkan luka akibat berkelahi dengan Tom dan Willy di restoran. Tapi Kiran tetap bersikeras mencari pekerjaan sambilan lagi, dikarenakan hanya diberikan waktu selama 2 minggu untuk membayar uang kuliah atau dia akan dikeluarkan. Pada hari itu pula Kiran mendapat pesan dari Felix untuk menghubungi Darren agar bisa bekerja di pemakaman. Selanjutnya Sarah mengungkapkan rasa khawatir terhadap sikap Kiran yang menunjukkan ketakutan dan kesakitan. Tapi lantaran malam sudah larut, terpaksa Sarah meminta Felix menjaga Kiran dan berpamitan pulang. Beberapa jam berlalu, terlihat asap di bawah ranjang, sementara Kiran tampak kejang-kejang dengan urat yang bermunculan di sekucur tubuhnya. Tak lama setelah itu, Kiran melihat sosok mengerikan hingga tiba-tiba bola mata Kiran membesar. Seolah kerasukan, Kiran bangkit dari tempat tidur, lalu keluar menyusuri kota dengan sikap yang semakin aneh. Sampai pada sebuah jembatan penyeberangan, Kiran melihat Tom yang berbicara dengan seseorang di mobil sedan seperti milik Albert. Kemudian Kiran mengikuti Tom yang membagikan uang kepada Willy. Tanpa basa-basi, Kiran langsung menyerang sehingga pertarungan kembali terjadi. Setelah dilukai oleh Tom, Kiran pun mengambil langkah 1000. Melihatnya, Tom segera mengejar, sedangkan Willy menggunakan kesempatan itu guna mengambil uang Tom yang berhamburan. Kiran terus berlari hingga memasuki area pemakaman. Bersama dengan itu terlihat lampu gedung pemakaman berkedip dan padam, diikuti oleh suara jeritan menyeramkan. Di ruang kremasi tampak asap berputar hebat, sementara barang-barang di dalam bangunan kembali berhamburan. Lalu terlihatlah jari jemari mengerikan yang hancur menjadi abu. Di tengah area pemakaman, Tom yang kehilangan jejak Kiran dikejutkan oleh sekelebat bayangan yang melintas. Lantas terlihat sosok mengerikan mengintip dari balik sebuah nisan. Tidak butuh waktu lama, sebuah kekuatan yang tak terlihat menyerang dan menyeret Tom ke dalam kegelapan. Berikutnya ditampilkan Tom sudah tertancap pada dahan sebatang pohon dengan kondisi tidak bernyawa. Keesokan pagi, Sarah yang datang ke rumah Felix begitu tersentak mendapati Kiran tergeletak di lantai dengan luka di perut. Hal ini menyebabkan Sarah marah kepada Felix lantaran dianggap tidak menjaga Kiran. Padahal Felix mengaku tidak mendengar apa-apa malam itu. Saat Felix berangkat bekerja, bersama dengan itu pula Kiran siuman tapi bola matanya masih membesar. Menyadari Kiran siuman, maka Sarah segera menyiapkan air untuk membersihkan tubuh Kiran. Selang beberapa jam, Black dan seorang detektif mendatangi rumah Felix. Mereka meminta untuk bertemu dengan Kiran, namun Sarah mengaku hanya berjumpa Kiran tadi malam, dan ketika dia tiba pagi ini, Kiran sudah tidak ada. Hanya saja Sarah melarang mereka menggeledah dengan alasan rumah itu bukan miliknya. Alhasil mereka tidak memaksa kendati mencurigai gelagat Sarah. Dan sebelum pergi, mereka memberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan lain di kompleks pemakaman yang sama, sehingga meninggalkan kartu nama agar Sarah menghubungi jika berubah pikiran. Sekepergian mereka, Sarah melihat air yang keluar dari kamar mandi, sehingga bergegas masuk di mana dia mendapati Kiran tengah merendam dirinya di dalam bathtub. Beruntung Kiran masih hidup walaupun terlihat bingung dan ketakutan. Dari situ Sarah membawa Kiran menemui Felix yang masih bekerja dan menceritakan tentang peristiwa yang telah terjadi sehingga merasa tidak mampu menjaga Kiran seorang diri. Di waktu yang sama, bola mata Kiran kembali membesar saat melihat mobil Albert melintas. Tanpa sepengetahuan mereka, Kiran keluar mengikuti mobil tersebut. Ketika menyadari hal ini, mereka sudah tidak melihat lagi batang hidung Kiran. Malam hari, Albert yang sampai ke rumah dikejutkan oleh kedatangan Willy. Di sini Willy mengancam akan melaporkan Albert kepada polisi atas tindakan yang dia lakukan jika tidak mau memberikan uang lebih. Namun Albert berkata polisi lebih mempercayai dia yang merupakan pengusaha kaya dibandingkan dengan Willy yang hanya seorang gembel. Albert juga memberitahu perihal kematian Tom, sehingga sejak hari itu dia tidak akan membayar apa-apa lagi dan langsung mengusir Willy yang sempat terkejut karena baru mengetahui kabar kematian tersebut. Belum jelas masalah apa yang ada di antara mereka, namun tentu saja hal ini berkaitan dengan kematian Darren dan Tom. Saat tengah bersantai di beranda lantai 2 rumahnya, Albert sempat terkejut melihat seseorang berdiri menatap dia dari seberang jalan. Tapi ketika diperhatikan lagi, orang tersebut rupanya sudah menghilang.
Mengira itu adalah Willy, maka Albert pun keluar untuk memeriksa. Malang tanpa diduga, Kiran yang kerasukan muncul menyerang dia dari belakang. Berikutnya Willy melihat Kiran melintas menggunakan mobil Albert. Kiran ternyata membawa Albert ke komplek pemakaman dan menyeret dia ke ruang krematorium. Di ruang krematorium ini Kiran kembali menghajar Albert sebelum dia juga ikut tumbang. Lalu dengan sikap aneh Kiran mendekati Albert seraya berkata dia ada di sini. Kalimat tersebut tentu saja membuat Albert bingung. Tapi belum lagi rasa bingung ini hilang, tiba-tiba mesin kremasi menyala. Tak lama setelah itu muncullah sosok yang membuat Albert sangat ketakutan dan mengingatkan dia akan peristiwa yang terjadi beberapa malam lalu. Jadi pada malam setelah Kiran pergi akibat menolak diajak minum, Darren yang dalam kondisi kobam mengantarkan Albert yang juga kobam pulang ke rumah. Tidak jauh dari situ, Tom dan Willy yang telah menghajar Kiran berhasil menangkap Amy yang kabur. Naas bersama dengan itu, melihatnya, sontak Tom memerintahkan Albert dan Darren keluar dari mobil. Awalnya Tom mengakui Amy adalah kekasih dia, namun setelah mencium bau alkohol dari mulut Albert dan Darren, maka Tom menggunakan kesempatan tersebut untuk memeras mereka dengan berpura-pura akan menghubungi polisi. Akibat hal ini Albert bersedia membayar sejumlah uang kepada Tom. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya Tom mengungkapkan bahwa dia adalah seorang bandar, sedangkan Amy adalah kurir yang tidak akan dicari oleh siapa-siapa. Tapi kematian Amy tetap saja menyebabkan dia kehilangan seorang pekerja yang sangat potensial. Untuk itu Tom meminta mereka membuang tubuh Amy dan membawakan sejumlah uang keesokan hari. Dengan pikiran kalut, terpaksa Albert menyetujui permintaan Tom. Peristiwa ini menjawab hal yang dilihat oleh Kiran di jembatan penyeberangan dan menjawab pula mengapa Willy datang menagih bayaran kepada Albert. Sekepergian Tom dan Willy, Albert yang mengingat perkataan Tom mengenai siapa si Amy memiliki ide bagaimana agar mereka selamat dari jerat hukum, sehingga mengajak Darren mengangkat tubuh Amy ke bak mobil. Mereka lantas membawanya ke ruang krematorium dengan niat untuk dibakar. Baru saja masuk, ternyata Amy yang masih hidup siuman, sehingga Darren menyarankan agar membawa Amy ke rumah sakit. Sayang Albert berpikir kecelakaan yang terjadi saat mereka mengemudi dalam keadaan kobam akan tetap menyebabkan mereka masuk penjara meskipun berusaha menyelamatkan Amy. Oleh karenanya Albert memaksa Darren membantu dia memasukkan Amy ke dalam mesin kremasi walau Amy merintih meminta tolong. Albert juga langsung menyalakan mesin itu, di mana lengan Amy sempat keluar mencekik Darren sebelum pintu ditutup oleh Albert. Kembali ke masa sekarang, sosok Amy yang tampak mengerikan menyerang dan menghabisi Albert tanpa ampun. Di waktu yang sama, Felix mendatangi pemakaman guna mencari Kiran, hanya untuk menemukan gedung yang kosong tetapi tidak terkunci. Tidak berselang lama pihak kepolisian juga sampai tepat di depan ruang krematorium, di mana dengan sempoyongan Kiran keluar. Sementara di atas atap sudah tergeletak tubuh Albert. Akibat hal ini mereka memerintahkan Kiran diam, namun Kiran terus berjalan maju hingga tumbang dengan sendirinya. Beberapa hari berlalu tanpa Kiran, Amy dan Felix berkendara di area pemakaman. Di sini Kiran sempat melihat penampakan Amy yang berdiri di antara nisan sebelum akhirnya menghilang. Terlihat wajah sedih dari Amy karena ternyata yang ada di sampingnya hanyalah karangan bunga dan guci yang bertuliskan nama Kiran. Di tempat lain, Willy yang sibuk menghitung uang melihat kawanan burung terbang di atas dia. Hal ini menyiratkan balas dendam Amy belum berakhir. Sayang balas dendam itu menyebabkan Kiran yang tidak bersalah ikut menjadi korban. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.